Halo, selamat bergabung lagi di channel Hydrology Project. Untuk project kali ini, project membuat bumper ARB model polosan seperti ini ya. Nah, ini modelnya minimalis elegan, jadi seperti ini jadinya, dan akan terlihat sangat rapi karena setiap sambungan tidak nampak sama sekali. Bisa kita lihat di situ ada ornamennya untuk bumper, dan ini untuk mobil Sigra. Jadi ini Daihatsu Sigra atau Toyota Calya juga sama ya untuk bumpernya. Dan untuk membuat bumper ARB untuk Sigra atau Calya itu yang kita perlukan adalah besi holo. Nah, ini besi holo atau pipa kotak ya, pipa kotak. Ini kita menggunakan panjangnya bersih ya. Jadi kalau jadi itu panjangnya totalnya itu 1500 mm atau 1,5 meter. Jadi di sini ini saya tandai semuanya, saya marking semuanya untuk polanya pada ujungnya. Ini saya pola agar tidak lancip ya. Jadi ini akan saya pola setengah ini dibelah, kemudian akan ada tirus untuk atau miring ya untuk pada ujung bumpernya, dan untuk potongan-potongannya itu akan terlihat seperti ini jika kita lihat ya. Jadi ini ujungnya. Nah, di sini kita pola, kemudian juga akan dibelah 25 cm dari ujung. Nah, 25 cm lagi, dan ke tengah juga 25 cm. Nah, ini titik senternya atau titik tengah dari bumper ARB untuk Sigra atau Toyota Calya. Dan setelah dipotong seperti ini hasilnya. Nah, untuk cowakannya ini yang 25 cm tadi ini sudah nampak ya. Jadi dicowak selebar 5 mm, dan hasilnya seperti ini nantinya. Dan untuk langkah berikutnya itu harus kita take las dulu semuanya ya. Jadi ini kita take las dulu dari ujungnya juga, ini harus kita take, kemudian kita pukul-pukul. Itu gunanya adalah supaya tidak ada celah dan untuk memudahkan pengelasan ya. Jadi untuk pengelasan itu jika untuk plat tebal 1,2, jadi ini tebalnya 1,2 ya, 1,2 1,5 itu jika ada celah ini nanti akan beresiko akan berlubang ya jika ampernya terlalu tinggi untuk pengelasannya. Jadi di sini celahnya saya pukul-pukul supaya tidak terjadi celah ya. Jadi setelah itu barulah kita las penuh. Nah, di sini semuanya dilas penuh dan ini hasilnya. Nah, bisa dipahami kan dari sini bagaimana? Nah, ya kan, hasilnya sudah selesai, kemudian tinggal kita rapikan ya, dirapikan, digerinda, kemudian di gerinda amplas juga atau flat disc, dan hasilnya seperti ini. Bisa rapi ya, tidak ada bekas las-lasan yang timbul ya kan. Nah, itu juga melengkungnya karena apa? Karena dicowak tadi sepanjang 25 cm, 25 cm juga, kemudian yang tengahnya itu juga ada senternya. Dan untuk bracketnya ini saya menggunakan mal ya, atau ini sebelumnya saya mal dulu lubangnya sebelah mana dari kertas ini, karena ini sudah keempat kalinya saya membuat untuk Sigra atau Calya ya, untuk mobil Daihatsu Sigra atau Toyota Calya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, mal-malannya ada tempat lubangnya juga, dan ini untuk yang bracket nempel di besi holo bumper tadi ya. Nah, di situ bisa kita lihat ya, di situ sudah saya coret-coret untuk jarak bracketnya ini ya. Penempatannya itu di mana aja. Nanti saya akan jelaskan di beberapa menit kemudian. Nah, ini saya menggunakan plat SS400 ya. Ini polanya sudah saya pindah ke plat itu ya. Jadi platnya ini tebalnya 6 mm atau 5,5 mm juga bisa. Kalau 5 mm itu terlalu tipis.
Nah, di sini saya lubangi dulu. Nah, untuk bornya ini bertingkat ya. Jadi dari mata bor 6 mili, 8,5, kemudian 10 mili. Jadi lebar lubangnya ini adalah 10 mm dan inilah hasilnya ya. Nah, di situ ada plat untuk bracketnya, untuk bracket hitchball atau bola towing. Ini nanti akan di atas posisinya, dan bisa kita lihat ya untuk hasilnya. Ini harus rapi seperti ini ya, supaya tidak timbul kasar atau bisa timbul tajam juga. Di sini tidak akan tajam karena sudah saya tempering. Dan untuk yang ini juga untuk bracketnya, untuk support plate untuk menempelkan atau untuk tempatnya bola towingnya. Nah, ini yang untuk bracket di bempernya atau di besi hulunya. Bisa kita lihat kerapiannya bagaimana. Usahakan ya harus rapi mungkin. Dan selain itu ini juga safety ya, untuk faktor safety-nya, karena jika tidak kita chamfer dan tidak kita rapikan, nanti akan ada tajam pada ujung platnya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ya kan, semuanya sudah rapi, tinggal kita pasang ke bracket ke bempernya. Nah, yang ini platnya ya, ini untuk yang nempel di bodi mobil. Jadi yang kanan dan kiri ini beda. Jadi untuk lubangnya sama, jarak lubangnya sama, tapi ada perbedaan di garis ini adalah garis ya. Yang untuk kanan ini ya, garis untuk menekuk ya, ditekuk nanti. Nah, ditekuk seperti ini, itu tekukannya adalah 25 mm atau 2,5 cm ya, bisa kita pahami ya. Seperti itu nanti akan ditekuknya. Dan untuk menekuknya ini harus kita garis seperti yang tadi di kertasnya. Nanti akan kita gerinda ya, disisakan seperempat platnya. Nanti akan kita tekuk seperti ini dengan lebar tekukannya itu 25 mm. Nah, di sini ya sudah saya tekuk. Nah, di situ bisa kita lihat ya 25 mm. Nah, saya lingkari ya. Itu di lantainya saya tulisi jaraknya 25, kemudian kita cek apakah 25 mm juga. Nah, itu kan untuk jaraknya, maksud saya tekukannya 25 mm itu seperti ini. Ini yang untuk yang kanan saja. Nah, ya kan, seperti ini. Kemudian setelah kita tekuk ya, tadi kan sudah dipotong separuh ya, nggak dipotong saja, dicowak ya, dicowak separuh. Kemudian ditekuk. Setelah memenuhi targetnya 25 mm, kemudian kita las. Nah, yang untuk yang kirinya ini lurus saja. Nah, ini untuk yang kiri ya, untuk bracket yang nempel di mobilnya. Untuk yang sebelah kiri polos. Dan ini untuk ring pengikat bracket yang di bodinya, karena lubangnya di bodinya itu atau di sasisnya mobil itu lebar ya. Jadi ada ring pad 2 biji untuk kanan dan kiri. Nah, untuk jarak bracketnya yang di bumper ya, di bumper ARB-nya atau di besi hulu 4x6 ini itu dari center ya. Untuk yang ke kanan itu 500 mm atau setengah meter ya 50 cm. Dan untuk yang ke kirinya itu 475. Ini yang kanan ya kan. Nanti maksud saya itu dipasang seperti ini, jaraknya 500 mm atau 50 cm untuk yang kanan ya. Nah, nanti akan dipasang seperti ini. Dan yang kiri juga 75 cm atau 475 jadi 47,5 cm untuk yang sebelah kirinya dari titik center atau titik tengah bumper ARB ini. Kemudian kita harus memasangnya itu harus siku ya, jadi untuk berdirinya harus siku. Kemudian terhadap
bempernya juga harus siku. Di sini saya menggunakan besi ulo 10 cm, kemudian saya letakkan atau saya tumpangkan ya, dan di situ juga sebagai supaya siku terhadap besi ulunya dari bracket yang saya las ini. Nah, setelah target sudah selesai, kemudian kita lanjut untuk pengelasan bracket hitchball atau bola towing ya. Jadi yang di tengah itu adalah tempat bola towingnya. Kemudian kita jangan lupa kita kuati ya untuk semuanya ya, supaya bisa lebih kuat lagi ya. Jangan cuma di tag las saja. Nah, di situ untuk platnya juga untuk ornamen dan untuk support platnya untuk bola towing. Nah, ini sudah selesai pengelasannya, bisa kita lihat. Nah, ini ya sudah selesai untuk proses pengerjaan pengelasan ya bracket pada bempernya. Nah, ini bisa kita lihat las-las saja. Tapi meskipun las-lasannya bagus, ini kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Nanti harus didempul ya, dan semua celah dari tiap plat atau bekas plat yang disambung dan digerinda ini akan didempul. Tapi sebelumnya ini saya semprot epoxy filler dulu supaya nanti dempulnya bisa merekat dengan baik. Jadi bagian-bagian bekas pekerjaan itu saya epoxy filler, kemudian saya dempul tipis karena barangkali ada yang bergelombang. Tapi yang ini tidak bergelombang ya, cuman di epoxy aja ya, tidak usah dempul. Tapi ada yang bergelombang, ini saya dempul. Nah, seperti ini permukaannya bergelombang karena penggerindaannya. Dan untuk celah-celahnya ini juga ini saya rapikan, dan las-lasannya juga saya rapikan, didempul semuanya supaya tidak ada bekas pengerjaan sama sekali dan terlihat seperti menyatu dengan keseluruhannya ya, tidak ada bekas pengerjaan. Nah, di sini sudah dempulannya sudah saya amplas juga. Kemudian di sini untuk pengecatannya epoxy filler itu hujan, jadi terkendala hujan ya, tapi nggak masalah sih untuk epoxy filler ya, bisa kok dicat pada saat lembab untuk epoxy filler saja. Tapi untuk warna hitamnya jangan ya, nanti akan timbul tidak bisa mengkilat ya untuk atau ngembun ya. Nah, di sini ini masih hujan tapi tetap saya lanjutkan aja. Nah, dia sempat berhenti sih karena lagi ada angin, jadi airnya itu menimpa bempernya yang saya cat epoxy filler ini, kena cipratan air. Tapi tetap aja bisa saya keringkan, kemudian saya cat penuh untuk pengecatan epoxy fillernya. Nah, masih hujan ya nggak masalah sih ya, tapi kalau pengecatan hitam jangan ya. Untuk pengecatan warna hitam ataupun pada saat proses clear itu jangan ya, jangan dilanjutkan pada saat hujan, kecuali mempunyai ruangan spray booth ya, itu bisa diatur untuk kelembapan udaranya. Nah, ini hasilnya setelah epoxy filler, bisa kita lihat ya, ini masih epoxy filler. Nah, celah-celahnya sudah tertutup semuanya dan bekas pengerjaannya hampir tidak terlihat sama sekali. Dan itu ada juga bracket yang di bodi mobilnya atau di sasisnya sudah dicat epoxy filler supaya pengecatan warna hitamnya itu bisa lebih melekat dan tidak mudah terkelupas ya. Nah, ini ya, ini contoh hasil pengecatan pada saat cuaca lembab di luar ruangan. Meskipun di bawah kanopi ya, ini kalau cuacanya lembab itu tidak akan bisa bagus. Nah, di sini hari berikutnya ya, tadi kan terlihat jelek ya pengecatannya ya karena ada lembab. Ini hari berikutnya baru bisa saya cat karena cuacanya juga bagus. Dan untuk pengecatan di luar ruangan jangan sampai langsung terkena sinar matahari. Jadi di sini saya mengecatnya di bawah pohon ya, saya jauhkan dari rumah saya. Jadi ini di seberang jalan, tapi di sini sepi ya, jadi tidak ada debu dari kendaraan yang lewat, jadi aman ya kan. Dan untuk hasilnya bisa kita lihat sendiri jika cuaca bersahabat. Oke.
Untuk warna hitamnya bisa dilihat, nah sangat mengkilat ya. Dan ini pun juga untuk bola towingnya ini saya clear ya, supaya lebih awet lagi ya, supaya tidak cepat berkarat. Meskipun di chrome ini tetap bisa berkarat. Jadi pengalaman rekan-rekan saya itu seperti itu ya, masih bisa berkarat kecuali sering dilap. Nah ini setelah terpasang, nah ini bracketnya yang sebelah kiri ini kotor ya, ini bukan catnya yang kusam tapi ini kotor. Tadi pada waktu mengencangi baut itu debu-debu dari kendaraan ini rontok semuanya, jadi catnya kotor ya. Ini bukan berarti catnya kusam. Nah itu ada ring plat yang saya buat tadi ya untuk bagian bawahnya ya. Kemudian di sini bisa kita lihat, oh kan kotor kan ya. Nah hasilnya sangat mulus, dan untuk setiap celah atau bekas pengerjaan, setiap celah-celah dari plat ornamen dan support platnya untuk bola towing juga las-lasannya tidak terlihat karena dirapikan dan celah-celahnya tidak bisa termasuki air ya. Jadi supaya tidak berkarat ya, nanti kalau kemasukan air juga akan timbul karat di bagian dalam dan akan keropos di kemudian hari. Tapi di sini saya semuanya saya dempul, tidak ada bekas pengerjaan dan tidak ada celah sama sekali, supaya air tidak bisa masuk dan lebih awet untuk bempernya. Dan ini yang saya maksud tadi ya, nah bengkok kan untuk sebelah kanannya, nah ya kan ini miring 25 cm. Oke, bisa dipahami ya di sini bagaimana sih membuat bumper ARB untuk Daihatsu Sigra dan Toyota Calya juga sama seperti ini modelnya. Tinggal kita kembangkan saja mau model bagaimana ya. Nah, di situ untuk bagian atasnya ada mur dan baut ya. Dan untuk yang sebelah bawahnya ada mur dan baut yang menggunakan ring plat buatan yang lebih lebar. Dan untuk bracketnya ini tebal ya, 5,5 mm sampai 6 mm yang saya pakai ini. Nah, di sini pengetesannya untuk Daihatsu Sigra, Toyota Calya ataupun Avanza dan Xenia itu enak ya, sangat kuat karena sudah ada dudukan khusus dari pabrikannya. Nah, bisa kita lihat sangatlah kuat. Ini bisa untuk manjat, bisa untuk joget-joget, bisa untuk apa aja ya, untuk mengelap mobil bagian atasnya, untuk mencuci bagian atas juga bisa kita naiki ya. Jadi sangat kuat, tapi ini tidak disarankan untuk menarik ya. Jadi untuk menarik mobil ini tidak disarankan karena platnya hanya 1,2, tapi ini sebagai aksesoris dan pengaman mobil supaya tidak tersenggol oleh motor atau pengendara lain ya. Jadi bisa kita lihat hasilnya seperti ini ya. Untuk prosesnya ya seperti saya ceritakan tadi, dan bisa kita lihat langsung. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini dari awal hingga akhir. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga di like video ini dan nyalakan loncengnya supaya dapat mengikuti notifikasi dari Heru Lucky Project. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.